Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga di masa pandemi seperti sekarang ini kita semua tetap sehat ya. Amin. Amin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Tetap sehat, tetap semangat. Sehat semangat. Anda mau sehat ya? Semangat. Ayo semangat. Kan cuma bertiga. Ini habis acara ya HUT TNI. Habis perang. Keren ya. Mas Bedu ngumpetin handphone Zara ya? Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada sih? Kok kamu pagi-pagi udah uzon? Ah, serius, Mas Bedu kan sering jahil. Pasti ini Mas Bedu yang ngumpetin kan? Nah, kamu ingat lagi terakhir taruh handphone di mana? Biasanya tuh ada di sini kan. Zara butuh buat nanti bacain pertanyaan jamaah. Oh ini. Astagfirullahaladzim. Mas Bedu lupa. Nah, maaf ya Mas Bedu ya. terus handphone mana sekarang? Lah, nggak tahu. Omong Zara nih pasti nih. Enggak kok, ini punya aku kok. Dendam nih Zara nih. Enggak. Masuk deh mama nganterin handphone Bedut. Waalaikumsalam. Wih, macan loreng. Cek loreng, komando. Salam komando. Masya Allah. Damang Bedut. Pagi alhamdulillah. Lu ngetawain si Zahra kenapa? Zara, suzon sama Bedut jadi handphone disangka Bedut yang iseng. Kenapa? Gak taunya ketinggalan dimasuk tuh. Akhirnya ada apa air Enak handphonenya. banget nyangkain orang lo. Enggak Mas, lazim maaf ya Mas Bedu ya. Zara udah seuzon ya, maaf ya. Udah tahu dia pikun Jo, ngomongin orang. Dimaafin kan nih? Oh maafin lah pastinya. Alhamdulillah. Harus selalu maafkan. Iya. Nah itu malunya kalau kita seuzon ketika kebenaran terbukti jadi malu ya Maya. Makanya jangan main cap nyangka aja sama orang. Buktikan dulu, selidiki dulu, enak aja. Itu baru sama orang, bagaimana seuzon sama Allah. Aduh malunya. Masa Allah malu ya. Iya benar. Jadi kita bahas tentang seuzon terus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Suuzon terus. Suuzon terus. Udah. Suuzon ini berburuk sangka. Iya mah. Zahra kehilangan HP ribut. Bedu dia ngambil. Gitu tadi katanya ya. Disangkanya Bedut iseng Iya, ngumpetin. sampai lagi jahil mah. Padahal tidak. Dibawa sama si Aira rumah. Masya Allah. Bagaimana Al-Quran mengatur yang namanya suuzon? Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang yang beriman, yang dihimbau hanya orang beriman. Oh, Masya Allah. Artinya orang yang tidak beriman gak bakal sanggup mengerjakannya. Jangan kamu berburuk sangka, sebagian buruk sangka adalah dosa. Wala tajassasu, jangan sotoy kepo mau tahu urusan orang. Orang yang beriman jangan suka suuzon. Jangan juga berburuk sangka. Jangan main cap nyangka saja sama orang. Ini Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, hati-hati kalian dengan buruk sangka. Buruk sangka adalah perkataan yang sangat dusta. Ya Allah. Bukan hanya dusta, sangat kata Rasulullah. Dusta. Hati-hati dengan berburuk sangka, itu perkataan yang sangat dusta. Tidak ngambil, dibilang ngambil. Dusta enggak? Dusta. Begitu si Aira ngasih HP-nya, sangat nggak dustanya? Sangat. Ya Allah, Mikir. astagfirullahaladzim ya mah. Jangan enak aja nyangkain orang. Mas Bedu nih ambil HP gue. Emang kebagusan HP dia ya dulu. Jaga Enggak, karsa biasanya Mas Bedu kebagusan. sering jahil Oh, mah. kebagusan. Pasar Minggu. Pasar Masya Minggu. Allah. Jadi hati-hati dengan berburuk sangka. Iya mah. Dalam Al-Hujurat ayat 12, orang beriman tidak boleh berburuk sangka.
Dalam hadis Nabi dikatakan buruk sangka adalah perkataan yang sangat dusta. Artinya kita orang yang beriman jangan sekali-kali berburuk sangka. Hukumnya haram. Karena dosa. Ada yang bilang, kalau kita berburuk sangka diomongin kayak Zahra tadi, mana yang lebih besar dosanya dengan cuman di hati? Boleh jadi Zahra kagak ngomong, cuman di hati, di angan-angan, jangan-jangan imbel beduk nih HP gue. Tapi nggak diomongin. Iya mah. Tapi buruk sangka. Tapi udah ada sangkaan terlanjur. kepada beduk. Buruk sangka. Pasti yang paling besar dosanya udah mah di hati diomongin, double dosanya. Astagfirullahaladzim. Kalau ada pertanyaan, apakah kalau berburuk sangka baru di hati belum diomongin dosa? Ini awal dosa. Makanya dia ngomong di mulut, di hati dulu. Bukankah mulut cerminan dari hati? Kalau orang yang senang berbahagia, mukanya semringah, ngomongnya enak nggak? Enak, mah. Kalau orang lagi bete, lagi jengkel, hatinya lagi sebel sama orang, mukanya manyun, ngomongnya enak nggak? Nggak enak, Mah. Cerminan di mulut. Beda orang yang hatinya enak, senyumnya juga. Kalau yang lagi sebel, senyum kepaksa. Manyun. Manyun. Senyumnya kepaksa. Makanya jangan Anda mengira saya mah baru seuzon di hati doang, belum diomongin, belum dosa, udah dosa. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat. Niat gimana? Fisudur, dalam dada, dalam hati. Fisudur. Jadi kalau sudah di hati ada prasangka buruk sama orang, ini titik awal Anda berprasangka buruk yang lama-kelamaan diomongin. Tapi memang yang lebih dosa udah mah di hati, ngomong kemana-mana. Ya Allah. Disebarluaskan, difitnah ke adinya. Banget. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Hati-hati. Makanya jangan kita berburuk sangka. Contoh, kita lihat dalam sejarah. Siti Aisyah suatu ketika ikut dengan Rasulullah dan rombongannya. Dia kehilangan kalungnya. Rasul rombongannya udah jalan. Yang ada hanya Sofyan. Dia mencari-cari. Kemudian dicari kalungnya. Ketemu. Dia hanya berdua. Orang berburuk sangka, dipitnah lah. Siti Aisyah sengaja meninggalkan diri dengan pemuda, dengan remaja yang tampan, sehingga dia berselingkuh. Itu berburuk sangka. Berburuk sangka, ya Allah. Sangat dahsyat akibat daripada buruk sangka. Makanya sebagian buruk sangka adalah dosa. Kata Allah dalam Al-Quran. Oke, baik jamaah. Setelah ini kami akan kembali lanjutkan tausiah Mamah Dede untuk episode kali ini tentang buruk sangka, suuzon terus. Nah, seperti apa kelanjutannya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jemaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Suuzon terus. Ya Allah. Jadi akibat suuzon itu sangat dahsyat. Sejarah yang Mas sampaikan tentang Siti Aisyah yang dituduh oleh orang-orang tadi berselingkuh dengan Sofyan. Masya Allah, disungkuh berselingkuh, padahal dia nyariin rantainya. Apa yang terjadi? Yang terjadi sekota Madinah gempar. Tiap ada orang ngumpul yang diomongin perselingkuhan. Ya Allah. Tiap orang ngumpul itu yang diceritakan. Akhirnya bagaimana rumah tangganya? Dia diem. Rasulullah belum mendapatkan wahyu dari Allah. Sehingga Rasul berpikir, benarkah ini terjadi? Tapi ketika Allah turunkan ayat, Rasul yakin bahwa ini hanya fitnah. Hanya suuzon. Makanya kita kalau ada orang yang suuzon dengan kita, mohon sama Allah, ya Allah, tunjukkan kepada orang-orang yang berprasangka buruk bahwa saya tidak melakukan ini. Kalau sekarang makan ada videonya, ada rekaman omongannya, ada rekaman gerakannya. Sekarang mah gampang, tapi dulu kan berbeda. Makanya orang jadi tidak suka, orang mencela, mengejek gara-gara suuzon. Akibatnya sangat meluas, sangat dahsyat, luar biasa. Oleh karena itu Allah mengatakan
ijtaribu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jangan berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Hati-hati. Nah, kalau suuzon itu apakah masih dalam buruk sangka masih dalam batas wilayah pribadinya, Mak? Kalau fitnah sudah disebarluaskan. Ini yang membedakan suuzon sama fitnah berarti apa nih, Mak? Beda. Beda ya, Mak ya? Kalau suuzon itu mengira orang lain berbuat tapi dia tidak melakukannya. Kalau fitnah dibumbuin, ditambahin. Contoh. Iya. Suatu ketika Nabi besar kita Muhammad SAW berbicara, hati-hati kalian, jangan suka ngegibah, ngomongin orang. Iya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau kami bercerita tentang sesungguhnya orang itu berbuat seperti yang kami ceritakan, ngegibah nggak? Rasul pun bersabda, itu ngegibah. Kalau engkau tambahin adalah fitnah. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan. Punten, Badu. Kalau kita di sebuah komplek perumahan, kan dindingnya pada nempel. Nempel, Mah. Di ujung sini, pagi-pagi, misalnya ngomongin A. Cuman sampai B. Sampai di ujung kompleks sana, bedug asar, udah sampai Z. Waduh, Ya lengkap. Allah. Tambahnya banyak, Nambah. ditambahin. Kalau omongan, kalau nitip duit beda. Di ujung kompleks sini, titip ya, bayar utang ya, bilangin sama mama nggak sempat ketemu, ibu kan dekat rumahnya, titipin. Titip 1 juta nih bayar utang. Masya Allah. Dia nge-WA, mah tadi titip utang, bayar ya. Ini gue ngomong beneran biar orangnya denger, biar jangan cuman begitu. Begitu ngajar, mama ketemu hari Senin. Mana dititipin sama Ibu Anu? Ya mama, dipakai dulu sama saya. Ya. Boro-boro berkurang, kagak ada sama sekali. Ya Beda Allah. nggak? Kok bisa Kalau ya? nitip omongan dari ujung ke ujung, nambah dari A sampai Z. Nitip duit orang bayar utang, dia bilang dia lagi butuh, dipakai dulu sama dia. Bukannya berkurang, kagak nyampe pisan. Ya. Ini bedanya. Enggak, kok bisa ya main pakai aja tuh, kok bisa gitu ya, Mak ya? Dia bilang mamanya orangnya baik gitu kata dia. Kasih dulu ke gue dong ya. Walaupun baik kan gedek-dukan kalau begitu. Kagak sopan sama orang tua. Iya, Mah. Saya ngomong, orangnya pasti dengerin. Lihat dokter acara kita tiap pagi. Ya Mah, ampun, kalau lucu seandainya main si pakai aja. suami nih selalu bilang, istri gue mah suuzon terus, gue pulang malaman dikit dibilang kamu selingkuh ya, gue lembur nggak pulang-pulang dibilang kamu pasti punya bini muda ya, duh suuzon terus tuh. Nah kalau istri yang seperti itu apakah diperbolehkan, Mah? Rasa cemburu kan jadi suuzon. Sangat tidak diperbolehkan. Itulah kenapa Allah berfirman, apa sih tujuan pernikahan? Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan sebagai di antara tanda kekuasaan Allah bagi kalian suami, aku berikan istri dari jenis kalian sendiri. Buat apa orang menikah? Litaskunu ilaiha, bersakinah, tenang dan tentram. Kalau sudah punya rumah tangga yang tenang dan tentram, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, diberikan mawadah, diberikan rahmah, dan ini tanda bagi orang yang berfikir. Artinya, kalau seorang istri suuzon mulu sama suaminya, dia tidak punya rasa mawadah. Otaknya tidak berfikir, karena kata Allah, tanda dari Allah bagi orang yang mau berfikir. Jadi akal sehatnya nggak jalan. Suami kerja dibilang selingkuh, dia rapat dibilang rapat, pulang telat, pulang terlambat dibilang mampir dululah ke rumah janda, sebenarnya. Artinya tidak punya rasa mawadah, dia suuzon. Jadi mawadah itu kelapangan dada, kesucian hati, cinta yang plus. Artinya dia cintanya tidak plus, tapi minus. Begitu. Nah kalau suuzon apakah termasuk penyakit hati juga itu? Betul. Termasuk penyakit hati. Jelek aja pernah sama orang. Ya Allah. Ada orang ngobrol berdua, ngomongin gue. Gue. Pasti. Buruk aja persangkanya ke orangnya. Jelek aja. Dan orang yang punya prasangka buruk seperti itu, hatinya seumur-umur nggak ada ketenangan. Ya, nggak ada kebahagiaan. Nggak tentram. Dia merasa orang lain ngomongin gue.
Merasa seumur-umur orang ngejelekin gue, ngerasa seumur-umur orang lain nggak pernah ada yang bersalah aja di mata dia. Kalau kita ngadepin mereka dengan otak yang normal, biarin, gua kan otak gue sehat, hati gue sehat, jangan dipikirin. Kalau seandainya seperti ini bagaimana mah? Jadi zaman masih ABG, pastinya kan kadang nih atau masih remaja sekolah, mah pergi dulu ya mah, mau kemana? Mau pacaran ya? Nah, seuzon nggak tuh mah mamanya? Bukan, itu protektif. Sebagai orang tua sangat sayang dengan anak, apalagi anak perempuan. Hari gini berapa banyak anak perempuan yang di jalan ditarik masukin mobil. Berapa takut kita anak pergaulan kita salah dengan pergaulan. Itu bukan suuzon, tapi protektif, sayang dengan anak. Jadi kalau orang tua itu protektif sama anak. Jadi kadang anak ngejawabnya gitu, mama suuzon aja, bapak suuzon aja gitu. Bukan sayang sama mama, kalau kenapa-napa kan mama dibawa. Anak siapa? Anak si Anu. Masih bertanggung jawab namanya. Ke bawah. Bawa. Makanya lu mikir jadi anak. Iya. Bukan suuzon, tapi sayang dengan kalian. Kita protektif, menjaga anak. Karena kalian amanah titipan dari Allah yang kami bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Padahal itu suuzon dan husnuzon itu kan pilihan ya, Ma ya? Iya. Kita tinggal pilih aja untuk berbaik sangka kan juga bisa ya, Ma? Gampang, kayak macam mama bilang. Orang lewat, kemana bu? Ke sono. Ya Allah kasihan amat habis berantem kali Tinggal pilih yang berbaik sangka kan bisa gitu ya, Ma? Kenapa enggak sih? Kenapa memilih yang, kenapa mesti Karena memilih apa? yang? Setan tahu. Setan itu selalu merusak hati kita biar kita berdosa, biar di akhirat nemenin dia masuk neraka, dia girang, asik, bisa gua komporin gitu. Makanya jangan mau dikomporin sama setan. Zara pulang malam-malam, ibu-ibu berdua. Pilihannya kan bisa, lembur, kerja keras di Zara. Makanya Allah berfirman, "Fasta'idzubillah." Kalau setan datang menggoda hati kita, ucapkan a'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang diucapkan kata Allah dalam Al-Qur'an. Orang berantem, ribut. Rasul bilang, saya tahu kalimat yang harus dia ucapkan biar reda. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiap kita berbuat buruk, karena perburukan itu adalah digoda oleh setan, ucapkan ta'ud, insyaallah minggir dia. Karena setan tidak akan bisa menggoda orang yang beriman. Yang digoda oleh setan, orang yang sultonya setan, yang yakin dengan godaan setan, baru dia dapat digoda. Baik, semoga kita tidak termasuk salah satunya ya, Ma ya. Iya. Amin. Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya, Mas Bedu juga, jamaah. Untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan melalui Instagram @rumahmamadede_tv1, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Mama Dede akan menjawabnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama Dede, kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, Naon? jadi kalau suuzon terus itu lama-lama hatinya jadi gelap gitu, Ma ya? Nih, Al-Quran dalam Al-Baqarah menyatakan, kalau ada orang yang munafik, ada orang yang berburuk sangka, hatinya telah tertutup, Ya Allah. telinganya tertutup, emalnya tertutup. Dan siapa mereka? Tiap melakukan dosa, satu titik hitam, karat, titik. Kalau sehari dia berbuat dosa 3 kali, 3 titik. Nggak pernah dihapus di karat. Seminggu udah 7 kali 3, 21 titik. 21. Sebulan udah 90 titik. Tidak pernah dihapus ini titik dosa, tidak pernah istighfar. Maka lama-kelamaan tertutup hati mereka. Itulah orang yang suuzon. Merasa dia aja paling benar. Orang salah udah pandangan dia. Makanya hindarkan kalau kita mengaku orang yang beriman. Ijtanibu katsiro minat tonni. Jangan berburuk sangka. Selalu berbaik sangka kepada orang. Nah, kalau buat kewaspadaan, misalkan nih, dia seorang narapidana, baru pulang, selesai keluar gitu kan. Emang penjahat kambuhan memang sering kabur, bro. Keluar masuk penjara udah sering, udah biasa. Tiba-tiba dia datang. Nah, kita waspada nih untuk supaya kita tidak menjadi korban dia berikutnya. Tapi nggak suuzon, nggak bermaksud waspada aja nih. Nah, kalau waspada boleh, waspadalah. Waspadalah boleh, karena kita
tahu kelakuan dia emang begitu, bolak-balik. Namanya edan eling, eling deui, edan deui, eling deui, edan deui. Kita boleh berhati-hati, boleh suuzon untuk tidak terulang kesalahan yang dia lakukan, yang selalu menyakiti orang lain itu diperbolehkan. Yang tidak boleh berlebihan. Mulai berlebihan ya, Ma ya. Karena bahkan maaf apa yang Bedu bilang, banyak oleh mereka dipakai alat buat cari duit. Nah, Naik bus dari Tanah Abang kita habis belanja, datang tuh anak-anak muda. Saya baru keluar di penjara 3 hari, minta duit seorang 1.000. Dipalak seorang 1.000. Iya. Kan emak-emak pada ngadeg-deg, takut orangnya habis dari penjara, takut bawa pisau ditusuk itu. Karena kata-kata Mereka meneror. Iya. Jadi bukan suuzon itu mah, emang survei membuktikan dia tukang todong, tukang palak. jadi untuk kita jaga Jadi diri bukan boleh. suuzon itu mah, Iya. waspadalah, kehati-hatian. Nah, berarti kalau gitu yang hal itu hanya satu itu terkecuali boleh ya, Ma ya, untuk kewaspadaan boleh suuzon. Iya, kalau orang yang bersangkutan memang nyata berbuat dosa dan salah. Nah, ini nih, Ma, yang ini nggak berdosa, nggak bersalah, tapi dia mau nanya. Dari @lela_asmi92. Lela Asmi 92. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma, teman saya mempunyai mertua yang cerewet, Ma. Kalau dia berkunjung ke rumah orang tuanya, mertua itu selalu nggak suka. Padahal dia cuma mau lihat keadaan orang tuanya nih. Mertuanya selalu salah paham, dikiranya dia kesana mau ngabisin uang suaminya aja. Gitu, Ya gimana tuh, Ma? Allah. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang cerewet. Mungkin udah bakatnya. Iya, satu udah bakat. Mungkin di rumah dia banyak masalah. Kalau anaknya belum dicerewetin, belum dengerin tuh emaknya. Mungkin lakinya daglog. Kalau baginya udah rame, baru suaminya mau mengikuti kemauan istrinya. Banyak faktor. Saya seorang menantu punya mertua cerewet. Kalau saya berkunjung ke rumah emak saya, dia suuzon. Disangkanya Dicurigai. saya ngabisin duit suami Suaminya. saya. Biarin aja. Ketika Anda menikah dengan seorang laki-laki, Anda jangan berharap emaknya kayak emak di rumah. Nggak bakal. Beda, Ma ya. Tapi Anda wajib bersyukur suami saya orangnya baik gara-gara dididik oleh emaknya yang cerewet. Mungkin kalau emaknya nggak cerewet nggak ngerjain PR. Mungkin kalau emaknya nggak cerewet dia nggak sholat. Biarin, jangan kita berharap jadi menantu orang keluarga mertua beradaptasi dengan kita, tapi kita yang wajib beradaptasi dengan keluarga suami. Saran mama, Seperti itu. nggak bakal sampai kiamat Anda menemukan yang cocok dengan Anda. Udah, alhamdulillah punya suami yang baik, dididik oleh emaknya yang cerewet. Artinya Anda jangan suuzon. Marah mulu tuh mertua gue. Tiap ke rumah emak disangka kamu ngabisin duit. Anda suuzon juga, artinya Anda dosa juga. Jangan begitu. Ya Iya, betul ya. Salah, lu jangan nyalahin mertua lu juga nyebelin jadi mantu. Itu, Bang. Oh, yang ini. Itu, Lela. Bukan beneran. Iya. Ya, Lela, Mas Kita Lela. Bukan ini istri maaf. Bedu itu, bukan. Kita walaupun cerewet belum tentu punya pikiran begitu. Beda. Lu aja yang suuzon. Gua mah sebagai orang tua nyalain lu mantu, ngunjak lu. Ya, Bukan iya. jarang pacaran belum kawin, Mah. Jadi kalian sebagai menantu biarin. Beradaptasilah Yang kita, penting ya, Maya. Anda silaturahim ke emak, ke mertua. mertua. Soal komentar mertua mah nggak ada urusan. Biarin. Lu yang suuzon, bukan mertua lo. Gua Iya. jamin. Jadi gitu ya. Mertua baik begini. Sekarang lanjut nih, Ma, ke ada @asdisimpur. Ya, simpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adi Simpur. Galau nih, Ma. Saya kerja di luar kota. Setiap kali pulang ke rumah, istri selalu cek HP saya. Kalau ada nomor cewek langsung dihapus. Sampai-sampai nomor bos saya dihapus. Ya Allah. Ada nomor yang nggak kenal masuk. Siapa ini, Pak? Terus ditanya-tanya. Padahal kalau saya di rumah jarang pegang HP. Saya taruh di samping TV dan nggak pernah dikunci. Saya harus bagaimana ya, Ma? Enak Dia tuh. selalu nuduh saya selingkuh, tapi nggak pernah ada buktinya. Terima kasih, Ma, atas jawabannya. Cemburu tandanya Cinta. Boleh jadi istri Anda sangat mencintai Anda sehingga dia tidak ingin suaminya berpindah ke lain hati. Tapi lebay. Lebay. Over ya, Ma? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang yang berlebihan. Rasul mengatakan,
yang namanya khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Senang-senang aja. Cemburu boleh lah kalau semua nama cewek-cewek itu Jangan dihapusin. Lah, Lama-lama- laki lu kerja sama siapa? Ketika di asrama laki semua nih gitu. Ya Allah, Allah. salah istri Anda. Saran saya, ajakin duduk. Kalau perlu istri Anda ajakin ke tempat Anda bekerja. Biar tahu. Biar tahu bahwa pindah dong ke sono. Anda juga ngalah. Iya. Buktikan aku sangat mencintaimu. Wih, Hanya dirimu yang ada dalam pikiranku. Cailah. Yang lain semuanya lewat. Begitu jadi suami mah, jangan kalah trik sama bini lo. Ya iyalah mah, yang lain semuanya lewat. Orang dia lagi di mall kan lewat-lewat orang. Jadi itu terlalu berlebihan. Berlebihan. Iya, ya. Mah. Mamah yakin kalau semua dihapus. Sebel Sebel. kan kita. Enak. Padahal itu suami digeletakin HP-nya. Yang harus dicurigai, kalau HP suami diumpetin toh di laci akuarium. Ditaruhlah di kolong sofa. Iya. Kenapa mama ngomong? Ada bininya yang murid mama Cerita curhat begitu. sama mama. Pas lagi ngebersihin sofa di kolong-kolong, ada HP suami saya diumpetin. Ya Allah. Pantesan katanya sering duduk di dekat sofa yang itu, ngerogoh kolongnya. Iya. Ya Allah. Sama kalau di rumah tuh handphonenya ditengkurepin gini tuh biasanya tuh ya. Mas. Dia pengalaman ya Mas Budi ya? Walaupun ditengkurepin, geternya kelihatan nyalanya. Kelihatan begitu. Iya. Tapi istri Mas Bedu nggak begitu? Udah sih handphone di rumah digeletakin aja gitu. Digeletakin aja? Yang mana? Makanya Ada berapa Kalau HP-nya? istri cuma 2 kan, Pak. Nah iya, yang satu digeletakin, satu dikantongin kan? Iya, sama Tapi aja. digeletakin juga, digeletakin di kantong. Iya. Enggak kedua-duanya, Pak, Bedu. Malah enak kalau sampai punya istri ngapus-ngapusin nomor. Itu sampai sekarang WA Bedu nggak pernah Bedu hapus-hapusin. Makanya beruntung kalau punya istri Maaf kayak gitu, semuanya, hapus-hapusin. kita berikan kesempatan kepada pasangan kita untuk menikmati hidup mereka. Iya, Ma. Biarkan mereka punya teman. Tapi kalau terlalu protektif, saya jamin suami Anda bete, istri Gedek Anda juga. juga bete. Biasa saja Iya, hidupnya. bener, Ma. Hari gini siapa sih yang nggak punya HP? Iya, Ma. Iya. Nenek-nenek aja pada punya. Punya. Kecuali mamah sejaman mamah. Walaupun punya HP gue geletakin. Ntar maghrib jam 9 baru Baru gue buka. lihat. Ada orang WA 3 hari baru gue baca. Bener, pesan mama berdua Nah, WA gua mama, aku pikirin mau- kenapa masalahnya mamah mikir gini. Ngapain gue pegangin HP-mu? Iya. Iya, bener, Pak. Kapan baca Qur'annya? Masya Kapan Allah. zikirnya? Kapan baca bukunya? Kapan ngapalin ayatnya? Sayang waktu. Iya. Kalian mah ke kamar mandi dibawa. HP. WC dibawa. Begitu isinya tidur, ya Allah, istriku mukanya berbinar-binar bercahaya. Di dalam selimut nyalain HP. Oh, Ya, pantesan. pantesan. Tidur itu tuh selimut. Wah, berbinar-binar. Nggak Katanya bercahaya. cahaya handphone. Iya. Berarti Itu yang salah bini. Iya. salah ya, Ma, Jangan ya? berlebihan. Iya. Kalau begitu, jamaah, nanti Mama akan lanjutkan kembali ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di Rumah Mama Dede. Aduh, seuzon terus. Capek juga ya, Ma, kalau saya Iya, capek hati. nanggepin yang Yang kayak gitu merdeka. ya. Karena itu penyakit hati. Nauzubillah min zalik. Ada Artinya pertanyaan lagi? jarang baca Quran. Nih dari Hilman.tajudin. Hilman.tajudin. Hilman temannya Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hilman.tajudin. Galau nih mah, Ada saya apa? kan di sini lagi kerja. Terus istri lagi di rumah orang tuanya abis lahiran. Dan terus istri saya itu sifatnya selalu keras kepala dan mau menang sendiri. Jadi saya tuh seperti diatur-atur istri saya, Mah. Saya harus gimana ya, Mah, cara nyikapin istri saya yang seperti itu? Mohon penjelasannya ya, Mah. Oke. Yang namanya istri Anda lahir dari sebuah keluarga yang membentuk dia dengan lingkungan keluarga. Tentu tidak sesuai dengan produk keluarga Anda. Karena Anda memilih dia sebagai istri Anda, ikuti dong Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami kepala keluarga, pemimpin, pelindung, pengatur, pendidik, pengarah buat istri. Fungsi Anda sebagai suami, istri Anda habis melahirkan. Anda samperin, ngomong harusnya bagaimana. Iya. Atau ngomong sama emaknya.
atau ngomong sama kakaknya. Yang jangan ngomong Anda kepada orang tua Anda. Karena kalau Anda ngomong kepada orang tua Anda bisa-bisa ceraiin ada bini lu. Ya, salah. Iya. Karena dia menantu. Bicara dengan emaknya istri Anda karena sebagai orang tua punya kewajiban mendidik putri-putrinya. Jadi ngomong sama, atau kalau emaknya temperamental juga ngomong sama kakaknya, ngomong sama adiknya. Karena apa? Yang namanya saudara kandung walaupun 4 nggak bakal keras kepala semua. Ada yang lunaknya tuh kepala. Ada benar ya. Pasti itulah hidup. Jadi jangan sekali-kali Anda marah. Apalagi sekarang alhamdulillah dia melahirkan, memberikan turunan buat saya, dia mengandung anak saya, dia melahirkan anak saya, menyusukan anak saya. Tanpa dia, ya Allah, anak saya bagaimana? Nah, lihat kelebihannya, lihat kebaikannya, jangan hanya lihat keburukannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Hai para suami, pergaul istri dengan baik, dengan ma'ruf, belai dia, kecup dia, puji dia, sayangin dia, Masya Allah, rangkul dia. Kalau ada kelakuan yang nyebelin, jangan jauhkan dia darimu, tapi lihat kelakuan yang kalian suka, karena dibalik itu hikmah yang sangat banyak. Itu janji Allah. Masya Allah. Jadi jangan lihat keburukannya, pasti ada kebaikannya. Pasti manusia. Kita aja banyak kekurangannya. Jangan sok bener jadi orang. Siapa kita? Bener, kata kita kata bener. Kayak orang, kata orang mah nyebelin. Iya. Bener nggak? Iya mah. Nah, kalau seandainya kita nih mah terbesit sedikit ada rasa suudzon, selain beristighfar, apalagi mah cara untuk menghindarkan pikiran dan hati yang suudzon seperti itu mah? Beristighfar, bertaubat, menyadari saya juga sama dengan dia manusia, pasti punya kekurangan. Seandainya kita ada suudzon sama orang, yakinkan di hati dia orang baik, pasti orang lain pun suatu saat suudzon dengan saya. Hindarkan ya Allah dari sifat suudzon seperti ini. Iya. Orang lain pun pasti suatu saat suudzon sama kita. Bener. Yang merasa bersih siapa kita? Bukan malaikat. Yang bersih malaikat doang memang. Bahkan sama orang yang memang sudah terbukti melakukan kesalahan pun kita juga nggak boleh ya, Mas? Nggak boleh, kecuali kalau sudah terbukti. Terbukti ya kan? Karena tidak sedikit kayak Bedu bilang tadi, dari penjara banyak orang jadi bener kok. Bener. Orang yang berbuat jahat belum pernah ke penjara, banyak yang lebih jahat daripada yang pernah ke penjara. Kebetulan aja ketangkep. Dan orang di penjara pun belum tentu orang yang salah juga, kadang-kadang kan. Banyak orang bener ketangkep, tapi dapat hukuman. Banyak yang salah tangkep, yang salah hukum. Nah, ingat mama lagi kecil, ada yang nama Sengkon dan Karta, itu sampai mati di penjara, padahal mereka tidak berbuat salah sedikit. Ya Allah, seperti itu ya. Banyak yang terjadi. Jadi ada salah tangkap, salah hukum. Bahaya. Makanya pengadilan di alam akhirat mutlak adanya. Kenapa? Di alam dunia banyak orang sudah berbuat baik, belum mendapat pahala kebaikan. Di alam dunia banyak orang berbuat dosa dan jahat, belum mendapat siksa dari kejahatan mereka. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah keadilan. Itulah kenapa Allah mengatakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah kenapa dikatakan oleh Allah bahwa kita dicatat oleh Raqib dan Atid. Ini kita rekaman cuma berapa kamera? Itu punya kelihatan kita. Iya, Mah. Tuh, yang namanya si Ijul nggak kelihatan. Gigan yang megang kamera kelihatan nggak? Sitri ada, kita doang. Iya. Tapi yang namanya Raqib Atid hanya 2 kamera, semua tercover. Masya Allah. Di kolong-kolong semua kelihatan. Baik, ya. Terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah ya. Mas Bedu juga pastinya jamaah hari ini kita sudah mendapatkan nasihat dari Mama berupa jangan sampai kita suudzon. Apalagi terus-menerus. Kali aja Allah nggak suka karena ini sangat berdosa. Suudzon berburuk sangka ini nggak hanya berdampak untuk diri kita sendiri, tapi untuk kehabluminanas kita juga jadi nggak disukain orang dan malah bisa dibenci orang. Nauzubillah min zalik. Perbanyak istighfar dan membaca taus kata Mama tadi, dan semoga kita terhindar dari disuuzonin orang ataupun sifat suuzon dari dalam hati kita ya. Yuk kita berdoa Mah. Yuk. Pemirsa angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Engkau perintahkan orang yang beriman jangan berburuk sangka, jangan tajasus, jangan kepo, jangan saling menggunci ya Allah. Namun kami manusia biasa, tentu saja sebagai manusia biasa terkadang terbersit suuzon sama orang lain. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tancapkan iman dalam dada kami, kikis sampai habis suuzon kepada orang lain, tapi ganti dengan husnuzon yang engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar hati kami tidak hanya melihat keburukan orang lain, tapi agar kami bercermin betapa banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Sarah terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Anabawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu